pertama, apakah kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Jelaskan secara lengkap dan terperinci. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat pedoman dalam aktivitas belajar mereka. Ingat, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum wajib memahaminya. Pihak-pihak seperti pelajar atau peserta didik yang menjalankan kurikulum, pihak orang tua peserta didik, guru atau pendidik, maupun pemerintah melalui sekolah maupun dinas pendidikan wajib memahami kurikulum yang sedang diterapkan. Yang kedua, jelaskanlah fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa, pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Yang ketiga, jelaskanlah komponen kurikulum dan bagaimana hubungan antar komponen tersebut. Sumanto, Wasti, dan Sutopo dalam buku berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan pada tahun 1982 menyebutkan bahwa kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu objektif atau tujuan. Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang ditulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Knowledge atau materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memerhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek, seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika, perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. School Learning Experience atau interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Evaluation atau penilaian. Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran tercapaian tujuan, juga keefektifan penerapan suatu kurikulum hubungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Yang keempat, tujuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia yang pula dan apa maksud dari pernyataan tersebut? Jelaskan. Indonesia akan menjadi negara maju. Itu adalah tekad kuat dari seluruh masyarakat Indonesia saat ini, khususnya kaum muda. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerja keras dan kegigihan serta keuletan dari seluruh rakyat untuk mewujudkan misi Indonesia negara maju. Bukan tidak mungkin hal tersebut terwujud bila kita sepakat bersama bekerja dan berbuat kebaikan untuk negeri ini. Sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, yang mampu dan unggul dalam berbagai sektor kehidupan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta dalam butir-butir sila Pancasila. Konten ini telah tayang di kompas.com dengan judul Pendidikan yang Baik akan membentuk manusia Indonesia yang unggul berbagai sektor. 5. Kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jelaskan, sertai dengan contoh. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembang kurikulum sejak dulu sampai dewasa. Ini tafsiran-tafsiran tersebut beda-beda satu sama lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latinnya ini, curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengerti kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah.
Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh suatu kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai kesempatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Yang keenam, kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Bagaimana pendapat saudara tentang hal itu? Jelaskan disertai dengan contoh. Perubahan kurikulum juga terjadi karena kurikulum yang telah ada sebelumnya masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Nah, jika kurikulum tidak mengalami perubahan dan perkembangan yang ada, maka sistem pendidikan di Indonesia pasti hanya akan menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan terbatas dalam menghadapi perubahan yang ada di dunia. Setiap perubahan kurikulum di Indonesia pasti memiliki tujuan tersendiri, tapi perubahan ini juga memiliki dampak positif dan negatif baik bagi guru maupun siswa, karena guru dan siswa lah yang akan menjalankan dan melaksanakan kurikulum tersebut. Dampak positifnya, dengan perubahan kurikulum, guru akan lebih kreatif lagi dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan metode-metode dan media baru yang dapat menunjang proses pembelajaran. Sedangkan yang untuk dampak negatifnya ini lebih tertuju pada persiapan guru dan siswa dalam menerima kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi. Yang ketujuh, kurikulum juga bisa dikembangkan menurut lokasi. Bagaimanakah cara pengembangan kurikulum berdasarkan lokasi? Berikan penjelasan dan contohnya. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan zaman, relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Artinya, suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, artinya kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, jelaskan perbedaan separate subject kurikulum dengan correlated kurikulum. Yang pertama, separated subject kurikulum ini berarti bahwa semua kain bergambar berada dalam kompartemen terpisah yang terpisah satu sama lain. Tema atau tema adalah hasil pengalaman manusia selama berabad-abad atau budaya dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia sejak lama. Disusun dan disederhanakan secara logis dan sistematis pada setiap usia yang akan disajikan kepada siswa sesuai dengan itu. Yang kedua, correlate subject kurikulum. Ini berarti bahwa setiap mata pelajaran ada hubungannya dengan itu. Tiga, integrate subject kurikulum. Kurikulum terpadu bertujuan untuk mendobrak batas-batas antara mata pelajaran yang berbeda, menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan, dan membentuk anak menjadi individu yang terintegrasi. Yang kesembilan, jelaskanlah komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam perkembangan KTSP. Satuan pendidikan harus mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun program jangka panjang. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, setiap keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ke-10, mengapa seorang guru harus memahami betul kurikulum yang berlaku?
jelaskan secara detail dan lengkap. Kurikulum menjadi peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai pengarah tujuan pendidikan kedepannya agar berjalan untuk menjadi lebih baik dan maksimal. Dalam pengaplikasian kurikulum dikembangkan di sekolah dan untuk menyesuaikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, karena hal tersebut berkaitan satu sama lain di dalamnya dan menjadi acuan semua pihak yang berperan dalam melaksanakan kurikulum yang berlaku. Proses kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Dalam pembangunan kurikulum yang baik, tentu membutuhkan kajian dan pemikiran yang mendalam. Evaluasi sebagai proses akhir dari sebuah kurikulum digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kurikulum. Pendidikan pada dasarnya menjadi usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, baik yang dapat dari lembaga formal maupun informal. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan tujuan pendidikan yang tepat. Tujuan pendidikan akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia, tentunya diimbangi dan dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pentingnya peranan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekian pemaparan materi saya dengan mata kuliah telah kurikulum. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore.